percaya nih teman-teman yang ada di mana saja saat ini, saya percaya semua sedang bersuka cita, amin. Amin. Saya percaya ada hati yang siap buat memuji menyembah Tuhan hari ini. Yang percaya, yang udah siap, coba dong sama-sama. Saya mau kita semuanya yang ada di rumah atau dimanapun juga yang entah kau sedang duduk, entah kau sedang tiduran, kita bersama-sama bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang bersuka cita, boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya sekali lagi boleh angkat tangannya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Enggak kedengeran sekali lagi, saya mau tahu apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mari kita sama-sama naikkan pujian buat Tuhan kita. Saat ini juga tiba saatnya kita semua memuji Tuhan bersama-sama. On, lift your hand. Sama-sama siapkan suaramu, siapkan hati. Kita bernyanyi bersama-sama, katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari 6 suku dan bangsa.
Bagimu saja kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini saya undang kita semua datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama ingin datang ke hadiratnya. Kita ingin tersungkur di kakinya. Sama-sama ingin mengajar namanya. Haleluya. Sama-sama kita bawakan lagu ini. Kekuatan di jiwaku
ada di dunia ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kau pakai kami, Kau jadikan kami bejana-Mu. Kau pakai seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau besar. Haleluya, Kau terutama dalam hidup kami Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Bapa, Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Thank you, Jesus. Apapun musim hidup kami, Kau yang ada bersama kami. Yes, you are. Kami ingin datang jadi bejana-Mu. Kami ingin terus meninggikan nama-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Biar yang akan dibawakan dapat merema dalam hidup kami. Kami dapat merenungkannya, kami dapat memikirkannya Tuhan. Kami dapat pakai dan menjadikan berkat sampai seluruh bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan kami hati yang ingin mendengar, telinga yang ingin mendengar. Kau pakai seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama yang telah siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Shalom Youth, apa kabarmu hari ini? Saya percaya kabar kita dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat tahun baru 2021. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan kenangan yang luar biasa, ya, kenangan yang banyak sekali, pengalaman yang tidak terduga. Bagaimana kita sekolah dari rumah, kerja dari rumah, pacaran dari rumah, ibadah dari rumah, ya. Banyak hal yang kita kerjakan di rumah. Dan ini sebuah kenangan di generasi kita, di zaman kita yang tidak akan terlupakan. Mungkin bakal kita sampaikan juga pesan-pesan kenangan-kenangan ini ya ke anak cucu kita kelak ya, kalau Tuhan belum datang. Nah, teman-teman yang luar biasa, ada salah seorang hamba Tuhan punya tagline seperti ini. Apa kabar pengharapan, katanya? Ya, apa kabar pengharapanmu? Dia bilang bahwa kalau kamu dan saya masih hidup saat ini, berarti Tuhan belum selesai atas hidupmu. Ya, apa kabar pengharapanmu? Kalau kau masih hidup, ya, kalau kamu masih hidup sampai detik ini, berarti Tuhan belum selesai akan masa depanmu, akan hidupmu, akan harapanmu. Berarti Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa. Makanya di gereja kita sering bertanya, apa kabarmu hari ini? Dan kita berkata dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Karena memang Tuhan belum selesai berkarya melalui hidupmu. Jadi kita harus dahsyat, luar biasa, dan yes, yes, yes. Amin, saudara. Luar biasa hari ini kita boleh masuk di ibadah pertama di tahun 2021. Masih still ya, secara online. Di rumah saja melalui channel YouTube kita. Nah, bicara mengenai tahun 2020, kita tadi saya singgung penuh kenangan, penuh ketidakpastian ya, bagaimana kita tidak menyangka bahwa begitu bulan Maret semua berubah drastis ya. Setelah Sinja kita masuk ke awal Maret dan Indonesia mulai ada menemukan kasus-kasus COVID-19 sampai akhirnya sekolah dirumahkan, ibadah dirumahkan dan sebagainya. Kita mengalami banyak hal yang tidak terduga, banyak usaha-usaha, mungkin orang tua kita juga terdampak, mungkin kau yang bekerja juga terdampak, dan penuh ketidakpastian. Dan tahun 2021 juga, saya percaya kita tidak bisa berani memastikan, 2021 bakal beres, bakal apa. Ya, kita memang berharap dengan adanya vaksin ya, kita berharap semuanya akan segera baik-baik saja. Tapi itu juga kadang-kadang kita dikejutkan dengan hal-hal yang tidak terduga mengenai kemarin katanya ditemukannya varian baru ya, mutasi COVID-19 di Inggris yang sudah menyebar ke 40 negara dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu akan ketidakpastian yang terjadi hari ini dan ke depan. Namun yang saya tahu, firman Tuhan berjanji bahwa kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Yang saya tahu, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, bicara mengenai firman Tuhan menulis bahwa kita, anak-anak Tuhan ini seumpama dengan domba.
Teman-teman tahu domba itu binatang yang lemah. Domba binatang yang kalau boleh dibilang bodoh, lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan seperti singa, misalkan seperti burung raja wali, misalkan domba sangat lemah. Dan di sini domba memerlukan yang namanya gembala. Gembala yang akan menuntun, memimpin domba-dombanya menemukan air yang tenang, menemukan rumput yang hijau, menemukan penyertaan yang luar biasa, dan hanya ditemukan melalui gembala. Nah, anak-anak Tuhan, yuk yang luar biasa, kita sebagai domba-domba Allah, di tahun 2021 kita perlu bergantung sama gembala. Kita perlu connect sama gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. So, apapun kondisimu hari ini, kita mau menatap tahun 2021 dengan semangat, karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita. Dia gembala yang baik, yang akan selalu menuntun kita, yang akan selalu menyertai kita. Apapun situasinya, apapun musimnya, apapun kondisi yang terjadi di tahun 2021 yang mungkin kita nggak tahu, tapi yang pasti yang kita tahu, janji Tuhan selalu menyertai saya dan kamu semuanya. Ya, kita perlu penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan sepanjang tahun 2021. Tapi bukankah kita perlu skill, perlu kerja keras dan sebagainya? Yes, saya katakan skill memang sangat perlu. Skillmu, kemampuanmu, ya, kerja kerasmu, kerajinanmu, ya, bagaimana engkau akan berhasil kalau tanpa kerajinan, tanpa kerja keras, tanpa belajar dengan luar biasa. Kita perlu skill, kita perlu mempertajam kemampuan kita, kita perlu mempertajam kapasitas kita dan sebagainya. Tapi satu hal yang paling mendasar yang kita mau bahas hari ini adalah kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, firman Tuhan mencatat dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita perlu bergantung, terhubung dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga mencatat juga bahwa kita manusia domba yang memang lemah, memang kita perlu bergantung dengan Tuhan, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Sehingga kita pastikan hari ini bahwa kita mau memasuki tahun baru dengan hati yang mau bergantung sama Tuhan, hati yang mau terus tinggal dalam penyertaan Tuhan. Mengenai penyertaan Tuhan, kita membaca kitab Musa, ya, dan bangsa Israel ketika mereka dituntun Tuhan keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Nah, di Keluaran 33 ayat 12 sampai 15 kita akan baca seperti yang tertera di layar ini. Di Keluaran 33 ayat 12 sampai 15 ini ketika Tuhan berbicara dengan Musa, ya, saat Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir dan menuju ke Kanaan, maka beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, ini ayat yang penting, poin utamanya. Berkatalah Musa kepadanya. Berkatalah Musa kepada Tuhan, katanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Teman-teman, Musa saking sangat bergantungnya sama Tuhan. Dia tidak mau melangkah, dia tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak membimbing dia. Dia benar-benar berharap bergantung sama tuntunan Tuhan. Dia benar-benar berharap bergantung sama bimbingan Tuhan untuk menyertai Musa dan bangsa Israel melangkah menuju Kanaan.
Sama dengan Musa, kita perlu tuntunan penyertaan Tuhan untuk melangkah di sepanjang tahun 2021. Ada sebuah lagu yang sangat luar biasa yang terinspirasi dengan Keluaran 33 ini yang berkata bahwa bila engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sebuah pernyataan yang powerful dari Musa. Tuhan, pimpin langkahku, berjalanlah. Tuhan, tuntunlah langkahku, sertai aku, bimbinglah aku. Dan biarlah itu menjadi juga doa kita sepanjang tahun 2021 untuk kita selalu mohon penyertaan Tuhan. Nah, teman-teman, anak lain yang luar biasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai penyertaan Tuhan di tahun 2021, kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video berikut ini, bagaimana pernyataan dari Gembala Silang kita, Surya, yang kemarin disampaikan di ibadah sulung, di ibadah umum di tanggal 1 Januari 2021. Kita akan menyaksikan pesan dari Gembala berikut ini. Shalom, apa kabar? Nah, saudara, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, kami mau menyampaikan dulu selamat tahun baru dari kami satu keluarga besar, dari pengurus gereja dan semua staf daripada gereja ini. Jadi sekali lagi selamat tahun baru semuanya, dan kami hanya berdoa dan kami minta pada Tuhan supaya saudara semua dalam tahun ini bisa keluar sebagai pemenang. Bisa katakan amin. Nah, yang jelas tahun depan kita tidak tahu. Itu yang sudah jelas. Kita tidak tahu bagaimana keadaan tahun depan, tetapi ini ada tetapi ini nih. Tetapi kalau saudara tetap menjadi pelaku firman, saya ulang lagi, kalau saudara dan saya menjadi pelaku firman, karena firman itu adalah roh Tuhan yang menghidupkan saudara dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Dan saudara, memang kita minta supaya masalah tahun depan itu tidak ada lagi, ya kan? Itu pemilihan kita. Tetapi kita lihat Alkitab, semuanya di tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi pada hari ini, Tuhan masih mengkontrol. Ingat baik-baik, hidupmu, hidup saya, apapun yang terjadi secara pribadi, Tuhan izinkan terjadi. Amin.
dengan tujuan adalah satu, mendidik umat Tuhan. Apakah kita semakin setia atau bukan? Harapan kami adalah supaya saudara semakin setia. Bisa katakan amin? Nah, kami mengharapkan saudara tahun depan sampai kita akhiri tahun 2021, kalau Tuhan belum datang di awan-awan, dan juga dengan catatan kalau Tuhan belum panggil kita secara pribadi. Saudara, dalam bulan ini kan saya sudah kasih tahu bahwa pendeta kita GSJA di seluruh Indonesia hari ini sudah 9 yang meninggal. Rekod yang paling banyak, ya memang pendeta kita masih banyak saudara, ini ada ribuan, sekitar 5 ribuan. Tetapi maksudnya bukan, tetapi kematian yang begitu cepat, ada yang kena COVID, dan bahkan saya dapat berita lagi bahwa sekretaris wilayah Jatim 1 suami istri juga kena COVID. Jadi saudara, tolong bantu doa. Bisa katakan amin? Kita saling membantu doa ini, ya kan? Nah saudara, harapan kami adalah saudara tahun depan, mulai hari ini kita sebagai pemenang. Katakan seperti lagu tadi, kalau Tuhan tidak berjalan, engkau jangan berjalan. Jangan berjalan menurut otak. Biar Tuhan yang berjalan, biar Tuhan yang berperang. Dan kita hanya di belakang, menjadi pelaku firman. Ketika terjadi masalah dalam hidupmu, saudara, Tuhan sudah di depan. Jadi saya bukan menubuat tahun depan saudara siap-siap untuk ada masalah, ada 4 biasanya itu. Satu, yang pertama adalah hubungan. Hubunganmu satu yang lain, baik itu dalam keluargamu, dalam komunitas, dalam gereja maupun hubungan dengan masyarakat. Pertama hubungan. Yang kedua biasanya itu adalah mengenai keuangan. Saudara jangan takut, burung di udara Tuhan pelihara, amin. Kita lebih daripada burung. Dan tangan saudara, anak Tuhan, di tangan Tuhan, di sini, di tangan kanan. Engkau jangan takut. Kemudian yang ketiga biasanya itu adalah mengenai penyakit, kelemahan tubuh. Dan yang keempat adalah pelayanan. Engkau akan mengalami pelayanan yang Tuhan mau murnikan supaya kita semakin murni ikut Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, biarlah dalam tahun ini kami dapat menemukan Tuhan. Memang kami sudah menemukan, tetapi kami mau lebih dalam lagi. Tahun ini biarlah kami keluar sebagai pemenang, sebagaimana Engkau inginkan kami sebagai pemenang anak-anak Tuhan. Engkau sudah melengkapi kami dengan Roh Kudus, seorang penolong, dan Engkau sudah memberikan kami firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mendidik kami, dan yang memberitahukan di mana kelemahan-kelemahan kami untuk kami perbaiki, supaya kami semakin serupa segambar dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus untuk memberkati dalam ibadah kami dan dalam tahun ini. Biarlah tahun ini kami sudah serahkan ibadah yang pertama yang sulung pada hari ini. Sehingga apa yang terjadi dalam setahun ini biarlah kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara percaya katakan amin. Nah, Yud, tadi kita sudah mendengarkan pesan gembala kita mengenai tahun 2021 untuk kita terus menjadi umat yang berkemenangan, umat yang terus mengalami penyertaan Tuhan. Dan salah satu kuncinya adalah ikuti firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita akan membahas hari ini bahwa langkah pertama untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, untuk kita terus hidup dalam penyertaan Tuhan, tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus sepanjang tahun 2021, ikuti apa kata firman Tuhan. Mengapa? Karena dari firman Tuhan akan timbul hikmat, ya, akan timbul kekuatan yang akan menyertai kita, untuk membimbing kita, menyatakan apa yang salah, apa yang kurang, memperbaiki tingkah laku kita. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu.
Hikmat sangat penting dalam kehidupan kita dan dalam mengarungi langkah di tahun 2021 yang kita ketahui apa ujungnya, bagaimana situasinya. Kita perlu hikmat dari Tuhan yang didapat dari firman Tuhan dari kitab suci. Berikutnya, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci, firman Tuhan yang kita baca akan menuntun kita kepada keselamatan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar setiap kita, untuk menyatakan kesalahan. Ya, karena seringkali kita juga berbuat salah dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengajar kita menyatakan apa yang salah untuk memperbaiki kelakuan. Selain untuk menyatakan yang salah, firman Tuhan memperbaiki tingkah laku kita dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang penting sekali untuk kita dididik berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, saya dan saudara semuanya, teman-teman yang luar biasa, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, teman-teman, berarti tahun 2021 sangat penting sekali untuk kita ikut apa kata firman. Bukan ikut apa kata orang, bukan ikut apa kata berita yang seringkali berita-berita ini membuat kita pusing. Karena kalau ada banyak berita hoax yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita mau ikut apa kata firman. Karena dari firman akan timbul hikmat, dari firman akan muncul tuntunan yang membimbing kita dalam keselamatan, akan menyatakan apa yang salah, memperbaiki tingkah laku kita, membimbing kita dalam kebenaran. Teman-teman, mari terus kita semangat untuk membaca firman Tuhan. Ya, setiap hari ya di grup WA kita sering membagikan juga Today God is First ya. Kita baca renungan, kita baca firman Tuhan ya. Kalau perlu kita habiskan dari Kejadian sampai Wahyu sepanjang tahun 2021 ini, karena dari firman timbul hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan dalam mengarungi tahun 2021 yang penuh ketidakpastian. Kita perlu firman Tuhan untuk menyatakan apa yang salah, apa yang masih kurang dalam hidup kita. Kita perlu firman Tuhan untuk membimbing kita dalam kebenaran. Kita perlu firman Tuhan menuntun kita dalam keselamatan oleh iman karena Kristus Yesus Tuhan. Nah, langkah kedua untuk kita terus dalam hidup dalam pimpinan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, teman-teman, kita mau terus turn it up. Nah, langkah kedua untuk kita mau terus tinggal dalam penyertaan Tuhan, terus kita tinggal dalam pimpinan Tuhan di tahun 2021, kita perlu untuk terus turn it up. Kita mau terus kobarkan, kita mau terus menyala-nyala bagi Tuhan. Jangan padam, jangan lesu, turn it up. Kita mau terus kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kita mau baca firman Tuhan ini ya, kita akan baca firman Tuhan karena sekali lagi firman Tuhan perlu, karena di situ timbul hikmat, pengetahuan, tuntunan dan sebagainya. Kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat ke-6 dan ke-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penuntangan tanganku atasmu. Ya, kita perlu mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab itu teman-teman, tetap kobarkan semangatmu. Kobarkan pengharapanmu, sukacitamu, mimpimu ya. Tetap belajar, tetap kerja keras, tetap rajin cita-citamu. Karena ya kalau Tuhan belum kasih titik di hidupmu, jangan coba-coba kasih titik. Tuhan masih kasih ada koma, masih berjalan ya. To be continue. Kita akan mengarungi tahun 2021 dengan langkah yang luar biasa. Ya, euforia pergantian tahun baru sudah kita lalui. Ya, sekarang kita akan masuk ke tahun 2021 yang real, yang nyata. Kita perlu kobarkan semangatmu. Tetap belajar, tetap sukacita, tetap antusias, tetap raih mimpimu, teman-teman. Kobarkan itu. Karena tadi apa kata pengharapan? Ya, tadi saya bilang apa kata pengharapan tadi? Bahwa kalau engkau masih hidup, berarti Tuhan belum selesai. Masih ada rencana yang besar, masih ada karya yang besar yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya kita akan baca lagi firman Tuhan ya di
di 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dan sampai 16. Panjang ayat ini kita akan baca sama-sama. Latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Teman-teman Youth Life yang luar biasa, mari tetap turn it up, menyala-nyala, bertekun, kobarkan, beritakanlah semuanya itu. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu. Jadilah teladan, kobarkanlah itu. Saya percaya kita akan terus mengalami penyertaan Tuhan yang melebihi akal dan pikiran manusia. Turn it up. Nah, youth, yang ketiga, kita perlu berserah kepada Tuhan Yesus. Ya, kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu terus turn it up, dan kita perlu untuk berserah sama Tuhan Yesus di tahun 2021. Kita berserah kepada janji Tuhan. Kita berserah kepada apa yang Tuhan katakan. Kita berserah kepada kasih setia Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Itu berarti Tuhan yang berintegritas, Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan setianya. Dan Tuhan juga berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, sebuah ayat yang teman-teman sudah sering baca, ya, sering dengar. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, mari berserah sama Tuhan, karena rancangan Tuhan rancangan yang sempurna, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan, jangan penuh dengan damai sejahtera. Mari kita bergantung sama Tuhan. Kita percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita berserah sama Tuhan. Semua impianmu, semua apa yang menjadi harapanmu, semuanya itu mari serahkan sama Tuhan Yesus. Ingat, kalau engkau masih hidup, berarti Tuhan belum selesai atas hidupmu. Teruslah raih apa yang menjadi mimpimu. Tapi ingat, penyertaan Tuhan itu yang kita perlukan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu untuk terus bergantung sama Tuhan dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah lagu yang saya dulu sering dengar di masa-masa SMP, SMA. Lagu ini sangat luar biasa. Berkata bahwa ini aku Tuhan, semua milikku, kuserahkan kepadamu. Mari teman-teman youth, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari teman-teman yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita serahkan apa yang menjadi cita-citamu, keinginanmu. Kita serahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia yang merancangkan rencana damai sejahtera dan penuh harapan untuk setiap kita. Mari sama-sama
angkat lagu ini, nyanyikan bersama-sama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yuk, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Percayalah, bahwa kita ikuti apa kata firman Tuhan, kita akan menemukan hikmat, kekuatan, tuntunan, penyertaan Tuhan yang menyatakan apa yang salah, memperbaiki kelakuan kita, menuntut kita kepada keselamatan. Mari kita sama-sama serahkan hidup kita di sepanjang tahun 2021 dalam tangan kasih Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam kebijaksanaan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan Yesus. Mari sama-sama tundukkan kepala, tutup matamu, kita berdoa. Kita ambil waktu-waktu ini untuk kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, semuanya karena Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan Yesus baik. Dia terbukti, teruji, menyertai kita di tahun 2020. Dan saya percaya di tahun yang baru ini, Dia akan terus menyatakan kasih dan setianya. Teman-teman anak-anak muda, mari terus berharap sama Tuhan. Mari terus bergantung sama kasih setia Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Mari terus tinggal dalam firman-Nya. Mari terus kobarkan karunia Allah, kobarkan semangatmu, kobarkan mimpimu, kobarkan pengharapanmu. Mari terus beritakan, mari terus jadilah teladan. Dan mari yang terakhir, mari berserah sama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik untuk kehidupan kita, untuk masa depan. Dia lebih tahu tentang hidupmu dibanding orang tuamu mungkin, dibanding sahabatmu, dibanding pacarmu mungkin, dibanding siapapun juga. Dia Tuhan mengenalmu sampai ke dalam hatimu yang paling dalam sekali. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan masa depan kami kepadamu. Tuhan, sertailah langkah kami. Berjalanlah di depan kami. Kami mau ikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat ibadah online Youth Life perdana tahun 2021. Kami mengucap syukur. Kami mau akhiri juga ibadah online kami hari ini. Kami menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pengurapan dari Roh Kudus yang manis yang menuntun langkah kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dan kita yang percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus punya rencana yang indah atas masa depanmu. Sama-sama katakan amin. God bless you, youth.